Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Rami Aida dengan NIM 2248201071. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknologi bahan alam untuk memenuhi tugas dari Bapak Hari Adi Saputra, MSI. Baiklah, yang pertama ada ekstraksi minyak atsiri, di mana minyak atsiri sendiri itu ialah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Ciri utamanya senyawa yang berwujud cairan pada suhu ruang, mudah menguap dan menghasilkan aroma tertentu. Metodenya ada menggunakan destilasi, itu kelebihannya teknologinya sederhana, waktunya cepat dan pemisahannya mudah. Kalau press, kelebihannya teknologinya sederhana, senyawanya tidak rusak karena panas. Pelarut organik, kelebihannya waktunya cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Enfluorasi, kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak juga karena panas. Terakhir ada macerasi lemak panas, itu kelebihannya teknologi sederhana, tetapi kelemahannya pemisahannya lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Materi selanjutnya ada fraksinasi dan isolasi, di mana fraksinasi sendiri ialah mekanisme untuk memisahkan suatu kumpulan menjadi beberapa bagian. Tujuannya untuk mendapatkan fraksi tertentu dan melakukan isolasi satu senyawa sekunder tunggal. Metodenya ada ekstraksi cair-cair, di mana prinsipnya meningkatkan polaritas dan ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Cara kerjanya dengan mencampur ekstrak dengan dua pelarut, lalu dipisah dengan corong pemisah. Selanjutnya ada kromatografi, itu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Kromatografi lapis tipis itu prinsipnya memisahkan sampel berdasarkan kepolaran antara sampel dengan pelarut menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diam dia berupa zat padat, itu biasanya kayak silika atau alumina. Fase gerak itu berupa cairan atau eluen. Lanjut, isolasi komponen campuran itu tuh prinsipnya bercak disedot dengan vakum, lalu disari atau dikorek dengan spatula, disari dengan pelarut polar, saring dengan gelas sinter sehingga diperoleh dan ditetapkan secara spektrofotometri. Kelebihannya waktunya cepat, simple, terus jumlah zat yang diperiksa kecil, tidak perlu ruang besar. Materi selanjutnya ada pemurnian, di mana pemurnian sendiri ialah metode untuk mendapatkan bahan alami murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya dengan memisahkan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tingkat kemurniannya ada 95-100%. Rekristalisasi itu tuh prinsipnya senyawa yang dilarutkan dalam pelarut panas didinginkan agar membentuk kristal murni. Kelebihannya dapat memisahkan zat murni dari pengotor, kekurangannya hanya efektif jika perbedaan kelarutan besar. Dekantasi prinsipnya mengendapkan padatan, lalu menuang cairan ke wadah lain. Kelebihannya alat sederhana dan aplikasinya luas. Kekurangannya hanya untuk campuran tidak tercampur, butuh sentrifugasi, dan tidak efektif untuk larutan dengan massa jenis mirip. Sublimasi, proses perubahan zat padat langsung jadi gas tanpa melalui fase air, lalu dikondensasi kembali menjadi padatan murni. Kelebihannya dapat memisahkan senyawa padat yang dapat menguap, efektif untuk campuran dengan titik didih besar. Selanjutnya ada materi komputasi, di mana komputasi sendiri merupakan cara untuk memecahkan masalah data menggunakan algoritma. Molecular docking merupakan teknik yang digunakan untuk memprediksi interaksi antara molekul obat dengan target protein. Tahapan penemuan obat ada identifikasi target, penemuan senyawa aktif, uji laboratorium, hingga pengembangan dan uji klinis. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.